Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Jendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita kembali mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Seperti biasa, bedah riset artikel merupakan andalan program dari Rado Institute untuk memandirikan riset artikel Indonesia, untuk memandirikan riset-riset mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu riset artikel yang sangat baru terbit di tahun 2023 bulan Juli dalam Australian Journal of Statistics dengan judul Power Modified Lindley Distribution, Properties, Classicals, and Bayesian Estimation, and Regression Model with Application. Jadi kalau kita lihat ternyata waktu ke waktu bermunculan model-model peluang yang memang kalau tidak kita ikuti perkembangannya, kita akan menjadi sangat merugi karena kita hanya akan fokus kepada model-model yang lama. Sementara ilmu pengetahuan terus berkembang, riset-riset artikel tentang model peluang bermunculan dari tahun ke tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu model peluang yang disebut dengan Power Modified Lindley Distribution. Jadi ternyata Lindley Distribution ini pun sangat menarik perhatian dari para peneliti untuk terus menghasilkan modifikasi dari suatu Lindley Distribution. Oke, kita coba buka riset artikel yang bercerita tentang, nah ini dia, yang bercerita tentang Power Modified Lindley Distribution. Terbit di Jurnal Australian Journal of Statistics Juli 2023, sangat baru sekali. Nah, seperti biasa dalam riset artikel ini diberikan fungsi densitas peluang dari suatu Power Modified Lindley Distribution seperti pada persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita lihat adalah Power Modified Lindley Distribution dengan 2 parameter alfa dan theta. Sedangkan persamaan 1 itu merupakan kumulatif distribution function atau kadang-kadang disebut dengan distribution function saja. Nah, menurut riset artikel ini, datangnya Power Modified Lindley Distribution dari suatu fungsi densitas Lindley Distribution, dari Modified Lindley Distribution, dilakukan transformasi terhadap X berpangkat alfa. Jadi cerita transformasi ternyata dapat menghasilkan suatu distribusi baru, contohnya seperti Modified Lindley, yang kita lihat pada persamaan yang di atas ini, Fx sama dengan ini distribution functionnya, dilakukan transformasi Y sama dengan X berpangkat alfa, akan menghasilkan suatu fungsi densitas baru yang kita sebut dengan Power Modified Lindley Distribution. Bagaimana teknik transformasi ini dapat terjadi? Silakan masuk ke dalam Rado Institute. Anda akan dapat melihat kepada mata kuliah statistik matematika. Di situ Anda akan dapat melihat berbagai macam teori tentang transformasi variabel acak. Seperti biasa dalam riset artikel ini juga diberikan bentuk dari log likelihood dari Power Modified Distribution. Nah, bentuk dari log likelihood-nya itu dapat kita lihat pada, ini dia log likelihood-nya. LNL, logaritma natural likelihood, N kali logaritma natural alpha, ditambah N kali logaritma natural theta, dikurang dengan N kali logaritma natural 1 tambah alpha, dan seterusnya. Nah, ini adalah modal kita
untuk menghasilkan estimasi parameter dengan menggunakan R optim. Jadi kalau Anda lihat sejarahnya, log likelihood ini datang dari likelihood. Likelihood itu seperti L besar adalah perkalian fungsi densitas sampai variabel acak yang ke N. Jadi kalikan terus fungsi densitas peluang univariat itu sampai ke variabel acak ke N, lalu dapatkan logaritma naturalnya. Dalam riset artikel ini akan dicobakan juga dengan menggunakan set data. Jadi datanya ada diberikan sehingga kita dapat menghasilkan suatu pemrograman komputer untuk menyelesaikan data yang diberikan. Lalu kita akan lihat kesesuaian dengan apa yang dihasilkan oleh penulis. Oke. Jadi kalau Anda lihat data dalam power modified Linley distribution ini seperti 6.1 diberikan data yang ditulis oleh Andrew and Herzberg 2012, diberikan data seperti yang Anda lihat. Jadi ada data 6 pada 6.1 ini yang akan kita gunakan nanti untuk menghasilkan estimasi parameter seperti pada tabel 4, alfanya 1,18, tetanya 0,532. Lalu kita akan lakukan density plot dan kumulatif plot seperti pada gambar 4. Nah, gambar 4 ini adalah histogram dari data 6.1 dan garis-garis putus itu Anda lihat yang berwarna merah adalah modified power Linley distribution dan yang di sebelah kanan adalah kumulatif plot atau CDF plot. Jadi kalau kita lihat apa yang telah kita bahas selalu itu memang sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan bentuk-bentuk model peluang ini dari tahun ke tahun. Oke, coba kita lihat R yang kita hasilkan untuk permasalahan modified power modified Linley distribution. Nah, diberikan data X. Data X adalah data yang diberikan oleh riset artikel. Jadi datanya dan log likelihood-nya, nah ini log likelihood-nya dan seterusnya. Ini adalah log likelihood yang seperti yang dihasilkan di riset artikel. Jadi mana rekan mahasiswa yang mau melihat, kita buka secara perlahan terus ke sebelah kanan. Karena log likelihood yang ditampilkan panjang. Oke. Jadi Anda lihat di situ program log likelihood adalah program yang berasal dari log likelihood yang dihasilkan di dalam riset artikel. Jadi panjang sekali. Silakan mana mau nanti yang mau mengadopsi. Ada per 1, ada per 2, di mana per 1 itu adalah alfa. Ini alfa per 1, per 2 itu adalah theta. Nah, MLPL adalah power Linley, optim untuk menghasilkan parameter, dan 1 adalah nilai awal untuk alfa dan theta. Jadi saran dari Rado Institute, jika ada fungsi densitas yang Anda temukan, pastikan atau coba terlebih dahulu nilai awalnya adalah 1 untuk parameter-parameter yang diberikan. Oke, kita coba jalankan. Kita jalankan sampai ke optim. Nah, optim kita run selection. Oke, kita kembali ke konsol. Nah, ada jalan untuk melihat parameternya. Tinggal ketik MLPL. Nah, ini dia hampir sama persis dengan hasil yang di riset artikel. Parameter 1 alfa 1,118. Parameter kedua theta 0,532. Jadi kalau sudah sampai tahap ini, Anda sudah bisa menghasilkan parameternya, itu sudah selesai cerita. Karena parameter adalah roh utama dalam pemodelan peluang dan selanjutnya tinggal pakai saja. Baik untuk density plot maupun kumulatif plot.
Nah, seperti biasa, parameter alfa kita tentukan, parameter theta kita tentukan, kita bentuk XI sebagai sekuen data dari 0 sampai 2 kali maksimum data dengan lonjakan 0,01, 0, 0,01, 0,02, dan seterusnya sampai maksimum data. FPL adalah fungsi densitas dari Modified Power Linley Distribution, seperti yang ditampilkan oleh riset artikel. Alfa kali theta dibagi dengan 1 tambah theta dan seterusnya. Kalau mau lihat silakan nanti diadopsi di rumah. Fungsi densitas power modified. Ingat kita menggunakan XI, jangan X lagi, kita XI. Untuk mengestimasi parameter dengan optim kita gunakan X, tetapi dalam densitas kita pakai XI. Nah, kita coba run kan parameter kita ini. Kita lihat, kita run, oke. Lalu kita coba lihat density plot, kecocokan antara histogram dengan densitasnya FPL. Kita coba run. Kita run kan histogram kita. Nah, hampir sempurna ya. Yang hijau adalah histogram data, yang merah, garis merah adalah yang dihasilkan oleh fungsi densitas power modified power Linley distribution. Hampir sempurna sekali power modified Linley distribution tadi. Jadi ini kegunaan dari kenapa Rado Institute selalu mengikuti perkembangan model-model peluang yang ada. Karena semakin waktu bergerak, model akan bermunculan terus-menerus. Oke. Jadi sangat rugi sekali kalau tidak kita ikuti model-model tersebut. Nah, berikutnya kita akan cobakan dengan CDF plot. Ingat, dalam CDF plot data diurutkan dari kecil ke besar. Lalu jangan lupa kumulatifnya F besar seperti pada riset artikel. X diganti XD. Kalau kumulatif pakai XD. Kalau density tadi pakai XI. Lalu Anda kita sorot. Oke, kita coba sorot lagi. Oke. Kita coba kawankan antara kumulatif hampiran I kurang 0,5 per N dengan kumulatif model. Kita coba lihat run. Oke. Nah, ini nampak sekali luar biasa. Yang hijau adalah hampiran, F sama dengan I kurang 0,5. Yang merah putus-putus adalah kumulatif dari model. Hampir sempurna mendekatinya, sangat baik. Nah, untuk melihat penggabungan grafik, ya kita boleh gabungkan grafik. Oke, kita gabungkan grafik dalam satu layar. Nah, ini untuk density dan ini adalah untuk kumulatif. Jadi Anda lihat di sini bahwa apa yang selalu kita sampaikan, apa selalu yang kita motivasikan untuk mahasiswa Indonesia merupakan hal yang sangat positif sehingga dapat diadopsi, dapat membuka wawasan, sehingga dapat menghasilkan riset-riset yang baik. Saya rasa Rado Institute cukup sampai di sini dulu. Jumpa lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.